Taharoh artinya bersuci. Nah, itu arti taharoh. Dan menurut syara ialah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudhu ataupun mandi, dan juga bisa dilakukan dengan bertayamum. Ya. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Nah, tentang bersuci ini kita kupas secara maknawinya. Menurut Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi menjelaskan lebih rinci tentang makna toharoh tersebut dalam kitab Hasyiyatul Qalyubi wa Amirah. Artinya, ya, ini macam-macam sebutannya. Kata toharoh apabila dibaca toknya itu dengan dhammah atau tuharoh, artinya nama air yang digunakan untuk bersuci. Nah, kalau pakai dhammah tuharoh, air untuk bersuci. Kalau toknya dibaca kasroh, tiharoh, ya, adalah nama sesuatu yang disandarkan pada air berupa sidir. Sidir ini kan disebutkan juga jenis tanaman yang berduri. Misalnya air bunga mawar. Misalnya kalau dia memandikan mayat itu kan pakai daun air yang bercampur dengan sidir, daun yang berduri beraroma. Bisa bunga mawar, bisa kalau kita di dusun biasanya banyak pakai daun limau kan berduri pula. Dan dengan dibaca fathah tohnya atau toharo, dan itulah yang dikehendaki di sini menurut arti bahasa atau lughawi adalah bersih dan murni dari kotoran-kotoran. Jadi bukan cuma sekedar bersih, tapi murni dari kotoran-kotoran. Baik kotoran yang tampak atau hissiyah seperti najis-najis, atau kotoran yang maknawiyah, yang maknawi, seperti berbagai aib, dendam, hasud, iri hati, zina, ghibah, namimah, dan semacamnya. Nah, jadi bukan cuma fisik yang bersih karena kita bersuci dengan taharoh tadi, tapi juga maknawiyah. Artinya apa? Dendam, hasud atau iri hati, ghibah, menggosip, bernamimah, mengadu domba, zina, dan penyakit hati lainnya itu juga menjadi kotoran-kotoran dalam diri kita yang bisa dibersihkan dengan rajin-rajin bertoharoh, dengan berwudu atau mandi dan lain sebagainya. Maka toharoh hakikatnya mencakup arti keduanya, yaitu bersih atau suci dari kotoran fisik maupun maknawi. Dan makna inilah yang dipandang sahih atau benar oleh Imam Al-Bulkini menurut satu versi. Ya. Itu. Jadi itu ngapa ketika selesai berwudu itu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Katanya, ya Allah, jadikan aku hamba yang mudah untuk kembali kepadamu, bertobat, tawwabin. Waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu yang bersih dan suci dari kotoran-kotoran itu tadi, terutama kotoran hati, dari bukan cuma sekedar kotoran badan, tapi kotoran hati juga minta bersihkan. Kemudian waj'alni apa? Min ibadikas salihin, dan jadikan aku ibadikas salihin, atau masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi itu menjadi awal kita untuk kita menuju sebuah kesolehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma bersuci dari kotoran yang tampak saja, tapi juga dari kotoran yang tidak tampak. Itu ngapa ketika kita berwudu betul-betul harus kita sempurnakan wudu kita. Supaya apa? Supaya najis yang terlihat ataupun najis yang tidak terlihat
bisa bersih sandi badan dan juga hati kita. Dalam yang lain, pengertian yang lain, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan kebersihan atau kesucian itu bagian dari iman. Ada hadisnya yang sering kita sebut itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Apa maknanya? Ya. Karena hadis ini saling berdekatan dan saling melengkapi dengan kata toharoh tadi. Ya. Yang pertama, makna an-nazafatu minal iman tadi, ya, adalah pahala wudhu itu berlipat ganda hingga pahalanya sama dengan separuh pahala iman. Keimanan hakiki mencakup kebersihan atau kesucian batin dan zahir, lahir dan batin. Dan wudhu bisa mensucikan zahir, ya. Seluruh pekerti atau pilar keimanan, baik perkataan maupun perbuatan, adalah untuk membersihkan dan menyucikan hati. Toharoh dengan air adalah khusus menyucikan dan membersihkan badan atau jasmani. Jadi pilar keimanan itu ada dua. Yang pertama mensucikan sesuatu yang zahir dan membersihkan atau mensucikan sesuatu yang batin yang tidak tampak atau rohani. Toharoh atau wudhu secara jelas membersihkan dan menyucikan sesuatu yang zahir, meski juga mengandung pembersihan pensucian yang batin. Ini sejalan dengan hadis Nabi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lantas membaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil dari tubuhnya, bahkan keluar dari bawah ujung-ujung kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 245. Itu kata Nabi. Saking besarnya makna bersuci tadi. Yang kedua, maksud bersuci itu sebagian dari iman, yaitu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa mata, dosa penciuman, dosa pendengaran, dosa perkataan yang keluar dari mulut, dosa tangan, dosa kaki bisa terhapus melalui dengan wudhu tersebut. Dan wudhu tidaklah sah tanpa disertai dengan keimanan. Jadi wudhu itu betul-betul harus yakin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wudhu ini ya Allah bersihkan dosa mataku yang sudah aku lakukan, bersihkan dosa mulutku, bersihkan dosa tanganku, kakiku dan lain sebagainya, sambil minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, para ulama menyatakan bahwa toharoh adalah syarat sahnya sholat. Itu ngapu di bab-bab awal seluruh kitab fikih itu yang dibahas tentang toharoh, tentang cara bersuci, cara membersihkan diri, cara mensucikan diri. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Artinya apa? Sebelum kita ngaweka sholat, maka harus kita penuhi syarat ini. Supaya apa? Supaya sholat yang kita lakukan itu sah. Ketika sholatnya sah, maka mudah-mudahan sholat itu ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira pengertian dari toharoh itu. Nah, toharoh ini, ya, cara bertoharoh itu, cara bersuci atau membersihkan diri itu dengan 3 cara. Bisa wudhu, mandi, dan tayamum. Wudhu itu membersihkan atau mensucikan seseorang dari hadas yang disebut dengan hadas kecil. Ini namanya hadas kecil itu selesai buang air, baik itu buang air kecil, buang air besar ataupun buang angin itu, atau terkena najis, ya, itu dengan berwudu. Hadas kecil. Kalau hadas besar, cara membersihkannya, cara mensucikannya yaitu dilakukan dengan cara mandi. Mandi wajib, populernya di tengah-tengah gitu. Sebabnya apa? Sebabnya bertemunya 2 kulub. Nah, itu penyebab mandi wajib itu. Nah, ada pembahasan lebih jauhnya lagi.
Kemudian cara yang ketiga, membersihkan diri atau mensucikan diri dari hadas baik kecil maupun besar, yaitu dengan tayamum. Tayamum ini pacak menghilangkan hadas kecil, pacak menghilangkan hadas besar dengan kondisi-kondisi tertentu. Selama dia undian, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya berlaku. Nggak tahu dia semang berdingin subuh ayo tayamum maya gue maka dia kena ngeleng boleh dingin semang dingin dia tahu kalau dia hal-hal yang membolehkan kita untuk bertayamum tersebut, jadi ada syaratnya ya. Nah yang pertama itu wudhu dan mandi ini berkaitan dengan air. Itu ngapu pertama kita bahas tentang jenis-jenis atau macam-macam air. Air-air apa saja yang dapat dipakai untuk bersuci atau mensucikan diri. Lanjut ya. Macam-macam air. Air yang dapat dipakai untuk bersuci adalah air yang bersih. Maksudnya suci dan mensucikan. Yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Air yang suci lagi mensucikan itu ada 7 jenisnya. Yang pertama air hujan. Air hujan. Nyepok nampung air hujan, itu suci. Boleh dipakai untuk bersuci. Kalau masih memenuhi persyaratan. Kalau ada syaratan. Kemudian air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Embun itu suci pula itu, embun itu. Kalau dengan di kebun kan, berusaha mengairi embun suci itu. Boleh. Berwudu pakai air embun boleh. Tidak terasa nih embun. Nah, itu jenisnya. Kemudian ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama namanya air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Artinya air mutlak adalah air yang sewajarnya, ya 7 tadi, air yang suci lagi mensucikan. Ini yang dipakai untuk bersuci, yang 7 jenis di awal itu. Kemudian yang kedua, ada namanya air suci dan dapat mensucikan tapi makruh digunakan. Airnya suci dan pacak dipakai untuk mensucikan tapi makruh digunakan. Seandainya masih ada air yang lain, maka dianjurkan untuk memakai air yang lain tersebut. Tapi kalau dia air yang lain, maka boleh air itu dipakai karena statusnya masih suci dan juga dapat mensucikan. Disebut dengan air musyammas, namanya air musyammas. Apa itu air musyammas? Air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Amun di kebun umpamanya nampung air pakai drum kaleng, bukan drum plastik. Mau drum emas boleh. Drum mas, nampung aja di kebun. Hanya mau drumnya kaleng, ada keluar lah kan, ada keluar. Ada keluar kan. Nah kalau pakai drum kaleng, nah itu namanya air musyammas. Tambah umpamanya dia tidak dilindapkan, padahal dia dilindapkan. Kena matahari, umpamanya di tengah kebun, di tepek kan, di pasti serapahan itu kan di tengah kebun. Mau dilindap kah? Apakah di bawah batang, ditutup, itu dia. Itu yang dipanaskan, kena panas matahari tadi. Maka statusnya musyammas. Kalau ada air yang lain, ada bak besar, pakai yang itu kudai. Hanya mau dia air lain. Cuman itulah ketersediaan airnya, maka boleh air itu dipakai.
boleh dipakai. Statusnya tetap suci dan juga mensucikan. Nah, namanya air musammas. Jadi air yang suci lagi mensucikan itu ada dua. Yang pertama air mutlak, yang 7 itu sandi air hujan sampai air embun. Ada air musammas, air yang dipanaskan atau kena panas sinar matahari. Kemudian yang ketiga ada namanya air suci tapi tidak dapat mensucikan. Airnya suci tapi dia tahu dipakai kan dek bersuci. Dia tahu dipakai kan dek wudu, dia tahu kan dek mandi wajib dan lain sebagainya. Ya, bersihkan najis, dia tahu. Ya, bersihkan najis. Kenapa? Karena dia tidak dapat mensucikan. Tapi statusnya airnya air suci. Yang pertama namanya air mustakmal. Ya. Air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kalau tidak berubah rupanya, rasanya dan baunya. Ya. Kalau berubah maka dia tidak boleh lagi dipakai, tidak suci. Air mustakmal tadi. Tapi kalau air mustakmal tadi tidak berubah, rupanya dia berubah. Ya, warnanya dia berubah, itu masuk rupanya tadi. Ya. Air udah bersihkan tai ayam umpamanya kan, dia berubah warnanya, dia jadi kuning, dia jadi hitam umpamanya. Kemudian dia berembau. Dia pula rasa, dia beli rasanya dia. Udah masuk tangan bekas campai teh ayam tadi kan. Udah ngambur teh ayam tadi kan. Berbasuh tadi. Kalau dia berubah, maka statusnya masih suci. Artinya apa? Boleh disirangka kan dek basuh beras, kan dek nana kan. Kan dek air minum. Kalau terminum, aja udah mandikan mayit umpamanya. Ada mustakmal itu namanya kan, mustakmal kira-kira. Kalau dia berubah, kamu sanggup boleh nak dibawa air minum. Kalau sanggup, kalau dia sanggup jangan. Ayo pada kita kan soalnya pada kita air banyak, mungkin di dekat. Atau air bekas wudhu. Kalau itu tadi kuncinya. Kalau tidak berubah warnanya, hasilnya, embaunya, maka boleh air mustakmal tadi. Tapi air ini mustakmal ini dia tahu lagi dipakai kan dek wudhu. Udah air tadi udah mandikan mayat tadi dipakai kan dek wudhu. Dia tahu lagi. Ngapa? Karena dia lah mustakmal lah dipakai kan dek bersuci. Air bekas wudhu dilungguk kaki buat jadi 3-4 kalinya wudhu. Dia tahu. Ngapa? Karena dia mustakmal. Tapi ama kan dek disirangka selama tadi tu 3 syarat tadi dia berubah, maka boleh. Banyak air yang suci tapi tidak mensucikan itu. Air teh, air kopi, ya, itu suci tapi tidak tahu dipakai untuk bersuci. Kalau kamu wudhu berkopi kan, wudhu berteh, nah, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, pembagian air itu adalah air mutan najis atau air yang terkena najis atau kemasukan najis. Sedangkan jumlah airnya kurang dari 2 kullah. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Ya. Air mutan najis itu tidak suci, tidak pula mensucikan. Ya. Kalau ada air ya, kurang dari 2 kullah, ya kemasukan najis, maka air itu didagi suci. Dia tahu lagi dipakai kan dia nyirang air, kan dia anak nasi, gulai dan lain sebagainya. Dan dia tahu pula kan dia mensucikan, pakai berwudu, pakai mandi dan lain sebagainya, bersihkan najis. Ya.
Jika lebih dari 2 kullah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. 2 kullah itu sama dengan 216 liter. Nah, itu 2 kullah. Jadi kalau ada air 216 liter, dia kemasukan najis dan sifat airnya tidak berubah, untuk 3 tadi, warnanya, embaunya, rasanya tidak berubah, maka air tersebut boleh. Air tersebut tetap suci dan mensucikan. Tapi walaupun dia airnya 2 kullah, 216 liter, tapi kemasukan najis, dan dengan kemasukan najis itu berubah kala. Warnanya, baunya, asalnya berubah. Maka dia tetap tidak suci dan juga tidak mensucikan. Drop kemasukan tai ayam umpamanya. Tai cicak mungkin tidak berubah. Tai tikus atau sikok tidak berubah. Hanya mau tai tikus lah sekasoi masih berubah dia kan. Mau tai tikus lah sasoi. Ya, itu. 216 liter minimal. Kalau bak, kira-kira besar baknya tadi panjang 60, tingginya 60. Panjang 60, lebar 60, tinggi 60 cm. Jadi membuat bak itulah kira-kira 60. Itu minimal. Ya. Kalau dia ada bak selebar itu, lebar 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm, ketika dia kemasukan najis dan airnya tidak berubah, maka dia tetap suci dan mensucikan. Makanya kalau baknya kecil atau ember umpamanya kan, ember, kina-kinai yang pagian tuh kan, ada di teh cicaknya, ada di tai tikusnya, tambah sama ember tuh berapa liter kan? Lagi drum itu baik 200 ya. Drum plastik itu 2 liter. Nah, itu tentang pembagian air secara hukum. Ya, ada air suci dan mensucikan, namanya air mutlak. Ada air yang suci dan dapat mensucikan tapi makruh digunakan, namanya air musyammas. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, disebut dengan air mustakmal. Kemudian ada air mutan najis atau air yang terkena najis. Nah, itu makanya mau berwudu, mau di rumah baknya kecil, hati-hati. Karena mustakmal itu kalau dia kurang 2 kullah, kalau ada perancian bekas berwudu, ya, ada sebagian yang berpendapat air jadi berubah jadi mustakmal. Tambah umpamanya mau bekerang atau berselang itu airnya didengalir, karena mengalir beda dia. Tidak kecil baknya, kok bember tadi. Terakhir ada sikoagi, ini sebagai peringatan. Ada satu macam air lagi, yaitu air yang suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan, tapi haram untuk dipakai. Apa itu? Air yang diperoleh dari ghasab atau mencuri atau mengambil tanpa izin. Nah, itu juga walaupun dia airnya suci dan mensucikan, tapi tidak boleh dipakai kalau tidak ada izin yang punya. Di kebun umpamanya, selang kita mati, ke pada jema atau ngambil selang jema, itu jangan ngambil selang jema, ngambil air, selang pula. Nah, itu macam-macam air. Airnya hasil mencuri, kecuali memang lah saling omongi sandi pangkal. Sekarang masuk ke bagian macam-macam najis. Macam-macam
najis. Najis ialah satu benda yang kotor menurut syara. Semua benda yang kotor itu adalah najis menurut syara. Apa contohnya? Yang pertama bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Dan bangkai ini haram dimakan kan? Karena dia masuk ke dalam najis. Kecuali manusia. Bukan berarti manusia halal dimakan kan? Kamu makan manusia kan? Maksudnya itu manusia tadi itu, maksudnya itu supaya apa? Supaya meruruhinya didelok kamu bersihkah badan kamu terkena tai ayam, terkena tai anjing gitu. Supaya dia rasa jijik. Rasa jijik lemah dikandung dewe, mandika bapang dewe. Ada perasaan itu otomatis apa? Gopo. Asal-asalan. Geji namanya, geji ya. Jadi jangan tanamkan rasa geji dengan mayit tadi. Ikan mah itulah pula. Belalang mah itulah pula. Ngapa? Pok ikan pok dia disembelih, belalang mah itulah pula boleh. Boleh dimakan. Langsung dimakan. Yang lainnya tidak boleh. Makanya tadi bahas-bahasan kita selama ini tadi kan, nyembelih ayam segala macam harus diperhatikan syaratnya, rukunnya, cara menyembelihannya. Ngapa? Supaya dia memenuhi syariat, supaya dia tidak jadi bangkai. Yang menjadi bangkai maka dimakan pula ngai jema. Siapa yang bertanggung jawab jema nyembelihnya? Dia bertanggung jawab. Sama ahlinya mungkin dia dek keruan kan, nanti dia ngajung jema nyembelihnya. Makanya kalau kita diamanati kan dek nyembelih harus diperhatikan pisaunya, adab-adabnya diperhatikan supaya apa? Supaya penyembelihannya sempurna, supaya dia jadi bangkai. Masa dikebuat sebab dulu seperti itu langsung dia. Nyala tadi dia beradab tadi. Dia beradab. Adabnya dia terpenuhi. Dia terpenuhi. Ya apa yang kekiduannya masih dikebuat tergantung dia. Bukan ngadabnya, adab lain ngadab. Beda. Ngadab, menghadap. Adab itu akhlak kita. Karena dia kan nak kita pakai, nak kita manfaatkan, jadi kita penuhi adab-adabnya. Karena dia juga makhluk Tuhan juga, makhluk Allah pula. Dia hanya dia beradab, namanya dia beradab, ya pasti dianggap tidak baik juga kan. Nah, kalau dia beradab itu. Pisaunya ya landap, membaca kan. Jangan pisau tumpul lah kan. Bolo kali masih. Iya. Itu makro itu. Dia sama dia beradab tadi pula kan. Dia beradab. Dan itu nyembelihnya tadi kalah dia diucul kan globur lah dia supaya apa? Supaya dia murni. Nyelala tadi. Matinya tadi diragukan. Matinya tidak murni karena sembelihan. Lagi dia dilukai lagi, digedatkan di karung lagi mati, apalagi lalu ke, itu kira-kira kan. Mati terpaksa. Walau ke maka digedatkan di dalam karung. Udah tambah kacang baik batek. Makanya makannya juga kurang lemak kan, ujung-ujungnya makannya kurang lemak. Dan itu dia pakai bismillah. Dia menyebut nama Allah lah, jadi bangkai juga dia ujung-ujungnya kan. Dan bismillahnya harus tiap iko kan, tiap nyawa, bukan sekali. Bismillah sekali kan di ayam sekeranjang. Tajune lain di kan. Jadi bangkai yang lainnya. Ya berdosa siapa? Kita ya berdosa, nanggung dosanya. Bayangkan, coba seada-ada jema makan itu berapa ratus jema, berapa ribu jema, kita oleh dosanya. Bismillahi Allahu Akbar, dia tiga kali. Yang penting Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Dalam siko ayam. Bismillahi Allahu Akbar dalam siko ayam.
Siko ayam, bukan Siko niat tadi. bukan siko keranjang, bukan satu keranjang, satu ekor ayam. Nah, itu. Bukan Pertama itu kan yang wajib itu langsung ada Bismillahirrahmanirrahim. Dia tetap Islam mentok benar. Nah itulah tidak boleh itu. Nek seterusnya itu jadi bangkai dia. Haram. Itulah tadi karena apa? Niatkan dalam hati. Baik dengan itu pertama kita. Lu puasanya kan? Hanya aku biasa itu kan. Tukang ngecai itu kira. Oke harus. Yang minimal dalam hati tadi harus ada. Jangan benar tidak berdia dalam hati. Nah itu makanya kan adabnya jangan sambil beragam. Ngudut tinggal kakudai. Ngomong itu segala macam itu tinggal kakudai. Takut tuh terlebos di dia dalam hati di dia yang selesai jadi bangkai itu. Makanya jangan sambil bercanda, jangan sambil beragam kan ketika nyembelih ayam tadi supaya terpenuhi rukunnya, adabnya. Ngudut itu tadi pinggir kakudai rokok kan. Masih di sini. Tukang ngecai siapa ini kalian? Kamu masih di mulut, suka mulutnya bukannya? Bismillahirrahmanirrahim ya kan? Sambil rokok di mulut tadi. Kalau mana juga bacanya Bismillahirrahmanirrahim tadi. Berarti bisa dipastikan kamu sambil ngudut di situ baca Bismillahirrahmanirrahim. Di mulut tuh kan, tak mau di hatinya deh keluar ngedi kan. Juga terela Mang Yupi. Sambil ngudut tuh, coba Bismillahirrahmanirrahim. Baca dia ngomong aja juga. Ini uman rokok tadi kan. Jadi nak mati kah? Mang ngomong kan baik, mati kah? Jadi itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu setiap kali nyembelih siko nyawa. Bukan sekeranjang. Bukan sekeranjang, 2 keranjang, 3 keranjang, tapi siko-siko. Maka apa? Maka dia jadi bangkai. Dia terlalu kan di Indonesia ini, kita dewi ada yang Baca kita dewe andi dah harus kedua. Tahu. Boleh. Cuma rumah hukum di luar. Kalau aja itu tilu kerjanya. Kamu dek ngecainya. Dek ngapa? Ngecainya ini Itu sangka dikecai itu baik. Kalau dia ganggu kita pas penyembelihan, ketinggalan nyipak kena pisau laju harus selah putus, laju belum putus urat itu maksudnya itu. Itu baik tujuannya. Hanya lo ayam potong itu kan pacar dewe, antau pu ayam potong kan itu terlalu ngelubur itu. Ame jago aduan pula. Kalau ayam tadi kan Allah Akbar sekali ya. Kamu dua keting 4 tadi 3 kali. Di dia kalau keting 4, keting 6, keting 3, keting 2. Pokoknya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Dia pula keting 4 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Saya sembelih lah. Bukan, 3 kali nih. Maksud 3 kali itu ketika dia tarik nafas bersuara, nah di situ diulangi lagi Allahu Akbar. Dia bersuara lagi Allahu Akbar. Dia dihabis sekali. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi pas dia kalau ngorok apa-apa tadi, sementara nyembelih belum selesai, nah tambahi dengan kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali dia jerit kira-kira itu Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Dia kali ini biasa yang lama penyimpanan ini. Banyak dosa banyak itu makanan kan. Nek kecil, nek besar, nek tua, muda makan ni hasil sembulan gitu. Itu kalau dia di ajong ngelepar pasti lebih lemak makanan, lebih nikmat makanan dibanding kaya masuk ke dalam karung gitu.
cat. Sepatu pikir. Tidak boleh mesti nggak. Nah, jadi salah satu dari najis itu bangkai salah satunya. Kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Kemudian jenis najis yang kedua yaitu darah. Nah, darah. Mau banyak kan darah itu jadi najis. Kecuali darah yang sedikit, ma'fu dimaafkan. Namanya gigit nyamuk kan. Nah, ma'fu dimaafkan. Kemudian nanah. Nanah. Itu juga najis. Dia boleh diminum darah, dia boleh, apalagi nanah diminum kan, dia boleh. Darah. Karena ada di sebagian daerah mungkin kan, di luar negeri situ ada minumannya darah, mau nyembelih darah ditampung, diminum kan daerah kita Indonesia, tapi ada kan ya adat seperti itu. Kalau di Jawa bahkan ada darah nih dibekukan. Dijual lagi kan, itu tidak boleh. Jadi hati. Oh dia mau makan ya? Itu nana. Kemudian segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul itu maaf ngomong kemaluan. Dubur itu knalpot belakang. Nah itu dia dubur. Jadi segala sesuatu yang keluar di situ najis, kecuali sperma, kecuali air mani. Nah itu. Amo air mani najis pula lah, najis segala kita nih. Kecuali itu. Jadi segala sesuatu yang keluar sandi kubul dan bukan sperma itu najis. Dan juga dubur, sandi dubur. Sandi knalpot belakang. Tapi nek keluar sandi situ, nak padat, nak cair, nak angin, najis segala. Kamu jadi meruduk kubur di dalamnya juga. Kan ya keluar, berarti belum keluar masih di dalam, yang keluar. Kan segala sesuatu yang keluar, belum keluar belum namanya keluar. Kemudian anjing dan babi, nah itu juga termasuk ke dalam najis. Minuman keras seperti arak dan sebagainya itu juga najis. Kemudian Kemudian yang ketujuh, bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi binatang tersebut masih hidup. Bagian sandi binatang yang terpotong atau dipotong. Walaupun binatang tadi halal, ke dia najis. Supaya apa? Supaya ini tidak dimanfaatkan aja. Kalau laju ama ini dihalalkan, laju ikut sapi habis, laju balung sapi bertebuk kalau kira-kira kan diambil dikit-dikit. Apa jengger ayam tuh apa namanya itu? Pailan ayam kan. Sapi tadi ikut orang dia udah dipulai ke sapi masih jual. Itulah itu. Maka najis dia tadi. Ini kemati. Itu. Jadi bagian anggota binatang atau hewan, badan hewan. Pengalaman di Semendewi jadi. Kalau sebanyak kebau sapi ya, dengan ini biko lagi. Banyak kali Itu jenis-jenis najisnya. Pembagiannya najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah namanya atau najis ringan. Najis ringan ini jenisnya cuma sikok atau cuma 1, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Bayi lanang bukan bayi betina tetap najis dia. Walaupun umurnya
Belum 2 tahun. Walaupun belum makan apa-apa ginyusu ngendonge. Kalau betina statusnya sama dengan kencing orang dewasa, najisnya najis pertengahan. Ya. Gitu. Itu najis mukhaffafah, najis ringan. Kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Hanya mulai makan susu kampilan, SGM, apa lagi itu, Nutrilon. Belum umur 2 tahun didagi dia, walaupun belum makan nasi. Jadi bukan mesti harus makan nasi, belum. Selain air susu ibunya, lah dinjuk pisang, nah itu masihlah gugur dia, walaupun belum 2 tahun. Setahun lah dinjuk makan pisang, kan tambahan, dinjuk promina, bubur, kan tambahan. Ke dide agi dia jadi najis mukhaffafah. Statusnya jadi najis mutawassithah, najis pertengahan, sama ngai air kencing orang yang sudah dewasa. Kemudian najis mughallazah. Najis mughallazah itu najis berat. Ialah najis anjing dan babi dan keturunannya. Hah? Langsung cara mesin Udah di bawah. Ini cara persen. Kemudian najis mutawassithah. Najis mutawassithah nek 7 ikok jenis najis tadi. Nek di awal tadi. Najis pertengahan atau najis sedang. Ya 7 unsur tadi. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani tadi. Kemudian tambahannya barang cair yang memabukkan ya lah tadi ya, miras tadi ya. Kemudian susu hewan yang tidak halal dimakan. Nah, itu juga najis mutawassithah. Apa contohnya? Susu kucing. Nah, itu ya. Kita ngingon kucing sedang banaan. Kita gendong-gendong susunya keluar kena baju, maka bersihkannya seragi ngai kena kencing. Kalau itu kira-kira. Bangkai itu, namanya bangkai itu termasuk tulangnya, termasuk bulunya. Bangkai kambing termasuk bulunya, tulangnya, termasuk najis juga. Walaupun dilakari tulang-tulangnya. Kecuali bangkai manusia, ikan, dan juga belalang. Najis mutawassithah itu dibagi 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu najis yang berwujud, wujudnya nampak. Muntai ayam kinaan jugu mananya, muntai kambing kinaan bentuk nah, itu dia. Itu namanya ainiyah, kinaan wujudnya. Ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu tidak kelihatan bendanya, seperti bekas kencing, pola dilap tadi kan. Cuman belum disiram, belum dibasuh. Pai dilap baik. Nah, itu masih ada najis hukmiyahnya. Selagi kita umpamanya kena umpamanya bedak kecil berbaji kan, dia meseng di celana kena baju, pok dilap baik, pok diladep dia warnanya masih ada najis hukmiyahnya di situ. Kira-kira. Walaupun bekasnya tadi harus disabun karena mutawassithah itu kalau cara membersihnya kan ada sini kalau harus dibasuh. Arak mah itulah pula. Arak mah itulah pula. Ya. Baik yang telah kering. Pas minum tadi mungkin nyambung kan minum tadi. Mancik ke baju segala macam tadi kan. Bajunya lah kering. Lah kering pokoknya bajunya bekas miras tadi. Maka ini tetap didesah dipakai karena masih ada najisnya nempel di situ. Walaupun air bekas arak tadi lah kering di baju tadi. Tetap harus dibersihkan. Mensen kan nyupot apa gitu, tapi miring. Cara menghilangkannya.
Barang yang terkena najis mughallazoh seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali. Nah, itu yang najis berat. Najis berat itu jilatan anjing, jilatan babi, ya, dibasuh 7 kali dan salah satu diantaranya dengan air yang bercampur tanah. Dari 7 kali basuhan itu salah satunya ada air yang bercampur tanah. Nah, di mesti tanah abang, pokoknya tanah abang nian kalau kamu bercakap kan. Yang penting tanah. Kalau perlu tanah abang, mana tanah kuning punya tuh. Tanah kuning ya. Yang penting tanah. Dan tanahnya diyakini tanah itu tanah yang suci. Ngeruaninya lo mana? Tanah ya kita ambil tadi bukan pada aja buang air. Nah itu maksudnya kan. Melekruan payo dan cuma buang air di situ maka diambil tanahnya itu dia boleh. Salah satunya baik, satu baik, sikok baik. Di depan nak 3 4 tuh. Nah, udah itu kurang puas nak ditambahin sunlight boleh, mama lemon boleh, star boleh. Di depan nak beli monipes ya. Awal lah beli monipes itu. Apalah monipes itu. Lah ada unsur-unsurannya. Karena apa? Di mama lemon tuh ada limau nipisnya. Jadi lah limau nipisnya di mama lemon di sunlight baik. Di depan nak beli limau nipis ini ya. Salah satunya. Kamu masih kurang serak kan? Walaupun itu kan sebenarnya walaupun dia dibasuh bersabun lagi, nggak bersalin segala macam lah, pacak dipakai kan. Tapi mungkin kan kita kurang pas nian, kurang abdol, kurang serak nian, belum dibasuh bersabun. Cuman air sabun tadi di luar nek 7 tadi, di luar yang 7 kali basuhan tadi air sabun. Apa naik ke-8 dia, naik ke-9-nya. Bersihkan, menyempurnakannya. Itu kira-kira. 6 kali tadi biasa. Nek sekali air campur tanah. Boleh dia di siraman kedua, boleh di siraman ketiga, boleh di siraman pertama, boleh di siraman terakhir. Pilihlah mana yang lemah. Terakhir, udah disiram lagi kan. Krokos di tanah. 7 kali. Satu kali nih pakai tanahnya 1 kali. 1 kali. Mungkin percikan anjing bagi-bagi itu kan najis besar. Hah? Anjing Kalau sebenarnya anjing itu najisnya kan ludahnya. Ludahnya. Seluruh ulama mazhab itu Maliki, Hanafi, Hambali itu liurnya. Liu anjingnya ya najis mughallazoh itu. Badannya dia. Imam Syafi'i menajiskan gegalinya. Imam Syafi'i gegalinya najis dari anjing itu. Amu babi sepakat seluruhnya. Badan. Yang kadang-kadang anjing itu basah. Basuh. Masih tinggal dan pojok. Dah mau dia Kalau percikan itu ada 2 versi itu. Kalau dia cuma sekedar percikan, dia jadi masalah. Tapi kalau dia tersenggol badannya, nah itu ya harus dibersihkan. Pok kering, pok basah. Langsung gitu kan. Itu najis mughallazoh, najis berat. Cuman 2 itulah. Anjing dan babi beserta dengan keturunannya. Kemudian yang kedua, namanya najis mukhaffafah. Najis ringan tadi, yaitu kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Maka cara membersihkannya cukup dengan diperciki air pada tempat yang terkena najis tersebut. Dipanci iwai. Pada tempat yang terkena najis tadi. Dia pula dibasuh benar mana? Dipanci iwai. 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh.
Sampai kita berkeyakinan itulah bersih, itu Pak kan keyakinannya. Sampai bahasa kuyup. Orang lain banyak. Bukan diperceti. Ini burung baik. Jadi perlu disiram, cukup diperciki Pak. Yang ketiga, barang yang terkena najis mutawassito, yaitu 7 jenis tadi, sandi bangkai sampai miras tadi, namanya mutawassito, pertengahan, termasuk air kencing dan lain sebagainya. Yaitu dengan cara dibasuh. Arti dibasuh itu ada air yang mengalir di situ, namanya basuh. Amo dia air mengalir berarti ngusap namanya. Ngusap itu kan didengalir aja ke itu. Membasuh itu harus ada air yang mengalir di situ. Airnya banyak mengalir. Ya. Sekali boleh asal sifat najisnya hilang. Sekali boleh. Yang penting sifat najisnya hilang atau diyakini telah hilang. Apa sifat najis itu? Warna, bau, rasa. Itu sifat najis. Warna, bau, rasa. Adapun dengan cara 3 kali cucian atau siraman itu lebih baik. Kalau diyakini dengan 1 kali basuhan sifat najis tadi sudah bersih, boleh kalau diyakini. Kalau belum yakin 3 kali, masih belum yakin 4 kali, seterusnya sampai yakin. Udah missing tuh, kamu yakin sekali basuh bersih, udah kamu yakin. Kira-kira lah itu kasarnya lah itu. Asa yakin. Bukan Caca yakin. Bukan diyakin kah? Amo diyakin kah? Kalau pas takbir diangkat, kata setan, "Woi kau tadi bersih, kau tadi basuh." Gitu. Hasil lah ngeka bang. Akhirnya apa? Jadi masalah kelenya jadi masalah. Masih kang ikut sampai ke ibadah-ibadah seterusnya. Kalau diyakin kah? Kalau Caca yakin, tambah masa yakin. Amo Paca Nurul yakin. Amo Caca amo yakin yan. Harus yakinnya. Kalau diyakinilah bersih, boleh dengan sekali basuhan. Itu najis mutawassito. Jadi harus ada air yang ngalir. Bersihkah bekas kencing, itulah pula. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kencing itu bagian dari najis, maka ada buang airnya. Pok kencing tadi dijaga. Pok lanang usahakan kencingnya jangan berdiri. Kenapa? Karena banyak pengancianannya itu. Pengancianannya dek keluar gitu, dek kasuhan kayak gitu. Makanya harus diperhatikan. Adab kita buang air terutama kencing melanang. Mising taruhlah adik dia kencing bertegak. Mising. Aman. Hanya sama kencing itu, karena kita dek keruan. Dek keruan ini air yang kita keluarkan tadi merancik kemana-mana. Pok kita berbasuh udema, perancian tadi mungkin dek kasana kita sampai ke lutut kita, sampai ke betis kita. Pas nak sembahyang tadi, pas nak sholat tadi, nek dibersihkan cuman batas mata kaki baik. Najisnya masih nempel tadi masih ada, otomatis didesah sholatnya. Udah itu nek parah lagi dia perlu dibasuh, nah ini nek parah kan. Udah buang aja geleng-geleng masuk lagi gitu kan. Nah ini lebih parah lagi gitu. Ngapa? Karena banyak orang kata Nabi banyak bagian dari umatku yang mendapatkan siksa kubur karena tidak bisa bersuci dari najis, terutama ketika dia setelah selesai buang air. Itu ngapa sejarah ada nanam tanaman di kuburan itu kan. Gara-gara Nabi lewat di kuburan nih sahabat, berhenti lenganing jemur dalam kuburan tadi, kena siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara dia pernah bersuci ketika selesai buang air. Jadi yang sepelekan buang air itu banyak kena siksa tadi. Sendaulah Nabi dipancungkah pelepah kurma, ya kan? Ditancapkah sambil ngomong selama pelepah kurma ini masih
basah, dia akan terus berdoa memintakan ampun orang yang di bawahnya. Tanya sahabat, memangnya siapa jemu di bawah di dalam kubur nih ya Nabi? Dia orang yang semasa hidupnya tidak pernah bersuci setelah buang air kecil atau kencing. Jemu Indonesia hebat, maka di layu-layu tanaminya puring kan. Itu jago jemu Indonesia nih kan. Maka dia layu-layu. Nganim pelupa kurma, habis pelupa kurma di pojokan situ gitu kan. Doa kayak gitu kan. Ngedoa. Jemu Indonesia lebih canggih itu ya. Ambek kayak puring tanam ke hidup dia di dunia ke mati lagi kan. Ke dia berdoa terus. Artinya itu gara-gara apa? Gara-gara dia pandai bersuci tadi. Jadi banyak orang yang kena siksa gara-gara dia tahu mensucikan dari najis tadi. Jadi dibasuhlah bersih. Adabnya juga diperhatikan. Cuma pada situ kan, kalau kira-kira air dia adalah waktu dia nak mencium air pakai daun dia. Diusap dengan benda-benda yang kasar. Daun, batu. Daun bukan daun basah tapi daun kering, kayu, batu. Boleh. Kalau daun yang kering. Kalau daun yang kering. Tapi begitu dapat air, harus dibersihkan dengan air. Begitu bertemu dengan air. Ya 7 tadi masih teringat kan? Ya jenis-jenis najisnya tadi. Masih dikit ya. 7 itu kan. Kemudian ada najis yang dimaafkan atau ma'fu. Najis yang dimaafkan artinya tidak usah dibasuh atau dicuci. Misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Lido, miras.เอาmiras tuh, lido masuk di sini. Ma'fu, lido ma'fu miras tuh. Ya. Yang tidak mengalir darahnya, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, nyamuk kan didengalir. Darah atau nanah yang sedikit, medikit, kamu ada luka dikit, itu ma'fu, dimaafkan. Ada luka, berdarah atau benanah, itu dimaafkan. Debu dan air lorong-lorong yang memercik sedikit yang sukar terhindarkan. Maksudnya itu debu sandi jalan, pengajian ayat sandi jalan. Umpamanya kamu nak pergi ke masjid, hari panas terik, zuhur umpamanya kan, atun lah kira-kira kan. Menit lain jarang zuhur sini kan, termasuk aku kan. Angin, kemarin angin tadi bertiup kencang, debu banyak. Debu tadi kan dikeluar entah sandi asalnya sandi mungkin badai dapat dipakai jemu buang air debu tadi kan kena barang kita. Maka itu dimaafkan, tidak jadi masalah. Atau musim hujan, begitu nak berangkat ke masjid, ada mobil lalu di dengija kan, langsung baik serangan, air merancik. Sementara di jalan itu kan mungkin ada kotoran hewan, najis lainnya, itu dimaafkan, ma'fu, boleh. Kalau dek tahu ngindarinya, ngindar kudai. Keruan mobil lalu dindaskan ya kan aja kenang kan didampingkan ya, nah itu dihindar namanya. Najisnya dimaafkan itu Nah itu, apa miras tadi dia dimaafkan masih tetap tulang. Apa dimaafkan lah jangan ngulang lagi gitu. 40 hari 40 malam diterima amal ibadah. Amo setego, amo 3 tego kali kabai 40 hari. Setego 40, 2 tego 80, 3 tego 120 kali. Oh.
Namun kadang busuk gitu kan. Bukan dia diterima. Diterima, bukan dia diurus sholat, dia diterima. Tapi bukan berarti dia diterima, aku dia sholat tambah dia diterima. Cuman mengkapan juga memang. Kalau mentang-mentang 40 hari sholat dia diterima, udah palangan dia sholat 40 hari, ya tambah kecol pula itu tuh. Oh, laju nambah. Laju nambah. Kemudian kalau ada tikus atau cicak yang jatuh dalam minyak atau makanan yang beku dan ia mati di dalamnya, maka makanan yang wajib dibuang itu atau minyak yang wajib dibuang itu ialah makanan atau minyak yang dikenainya itu saja. Kalau umpamanya ada minyak udah musim dingin kan, sama badan kita ini kadang beku kan, pagi-pagi itu, nah, subuh-subuh itu minyaknya beku, dan minyaknya itu mungkin masih di dalam belanga kan. Kemudian pas malam hari itu dia ditutup umpamanya, ditutup. Kemudian kejatuhan cicak, minyak beku tadi, cicaknya mati di dalam, maka ya cukup dibuang ya bagiannya, mana nek kena cicak banyak lainnya dimaafkan, dia terkena najis gegalanya. Kalau makanan itu beku, amun nek beku dia najis gala dia. Kalau barang pakaian kita dalam semaya, orang dia buat sejak. Najis karena ini makanan, ini bukan barang. Makanan beku. Tai cicak tetap najis. Namun lalat Dalam proses itu dalam Lalat itu. Batal. Karena terkena najis. Sholatnya batal tapi wudhunya tidak. Ganti bajunya. Atau kena di tangan. Kebasuh baik tangannya, dia pun nak berwudu lagi, hilangkan baik najisnya. Karena terkena najis itu tidak masuk ke dalam salah satu yang membatalkan wudu. satu rakaat al-laudem pasti diulang. Karena batal. Namanya batal pasti diulang, harus diulang. Yang membatalkan sholat itu kan salah satu yang terkena najis. Terkena najis. Itu najis yang dimaafkan. Istinja terakhir berwudu minggu depan, Pak. Istinja itu artinya membersihkan dari sesuatu setelah buang kotoran. Segala yang keluar dari kubul dan dubur, tadi seperti kencing, kemudian BAB, wajib disucikan dengan air hingga bersih. Itu namanya istinja. Jadi membersihkan sesuatu dari kubul dan dubur, udah buang air, itu disebut dengan istilah istinja. Istinja. Kalau di sini malah aneh lagi. Istinjanya apa? Pas udah mandika mayat itu ya. Orang jangan bagi ya. Ada di istinja kau katanya mau bagi mana. Padahal istinja itu ya setiap kita ngomong bersih-bersih sani udah buang air itu ya istinja namanya itu. Namanya istinja. Membersihkan diri dari kotoran setelah buang air, namanya istinja. Adab buang air, jangan di tempat terbuka. Kalau buang air di tempat terbuka kan, maka di dekinaan jema mejam. Di dekinaan jema ngina diri kan. Maka di dekinaan jema, maka di dekinaan jema. Maka dia dengan aja. Jangan tempat terbuka, cakap tempatnya tertutup. Kemudian jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain, pelaluan jema, maka dibuat pada buang air kecil kan segala macam. Cari tempat-tempat yang tidak mengganggu orang lain. Jangan bercakap-cakap kecuali dalam keadaan memaksa, sambil ngobrol di WC umum umpamanya kan. Sesebelahan ada ceripet kan. Atau di rumah. Di rumah ini kan biasanya WC damping pulang ngepawon kan. Ceripet ngebini tadi kan sambil jongkok tadi kan ngobrol kan. Ngobrol tuh sambil ngopi kapo, jangan sambil mising. Sambil mising dia kakena. Sambil ngopi masih lemak juga ngobrol ngai jema rumah tadi, ngobrol ngai bini sambil mising. Aduh belum. Dah mising kan mudut. Tambah lagi ngomong lagi dia tahu. Banyak kan. Pasti banyak itu. Dia boleh.
Karena kan ngodot itu selagi nggak makan. Sambil makan. Ngodot itu selagi nggak makan. Ngodot. Jadi jangan bercakap-cakap, termasuk ngudut tadi lah salah satunya, jangan pula ngudut. Siapa ada ngudut ya? Kalau ini ngudut, ini ngudut biasanya. Nah ngudut itu ya? Karena membahayakan diri sendiri itu, karena membahayakan diri sendiri. Ngapa ya kita keluarkan itu kan gas. Maka diikut pula, tambah nikotin pula, tambah anu pula kan. Itulah banyak kena penyakit tuh. Udah jadi budaya pula lagi WC. Maka udah kan? Kita ya, jadi budaya Itu, jadi jangan bercakap-cakap, jangan ngomong-ngomong, apalagi ngudut kan, jangan. Kalau terpaksa harus buang air di tempat terbuka, di siring umpamanya kan, hendaknya jangan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian jangan membawa dan membaca kalimat Al-Qur'an. Jimat-jimat nek ayat kursi kamu tuh tinggal kaku dai di rumah. Jangan dibatak masuk. Ada nek berjimat kamu kan. Surat apa di alamat di dompet tadi. Kecuali atau ada kalung leontinnya ada tulisan Allah, tulisan Muhammad capai. Atau cincin ada tulisan Allah, tulisan Muhammad capai udah. Kemudian sunatnya adabnya juga tutup pala. Pala ditutup. Ngapa? Karena pas kita mising, ya, setan itu beralih ke pucuk pala kita. Kemudian kita tutup, nyelala tadi, pacak berlama-lama. Lemak benar di WC sambil jongkok tadi. Awal udah padahal sini. Labis tuh di keluarga tadi. Hanya lemak benar menghayal kemana-mana pikiran tadi. Berpikir kemana-mana kan. Bahkan ada pula kebanyakan tuh dapat ide sandidang jongkok tuh lah. Itu banyak kan. Ide nak gawe kata, oh ya, kalau di lo ini nikah, dang mising tuh lah dapat itu kebanyakan itu. Banyak hayal. Banyak hayal lah. Oh, kau ni ada. Makanya mau di Malaysia namanya tahu namanya Malaysia itu WC itu kan namanya bukan toilet namanya kan, namanya bilik temenong. Bilik temenong. Oh, dan ingat pucuk pala. Amul-amul ke tekemi-kemi dia masuk ke cuping diri. Makanya ditutup pala. Amo pakai tugu ya kapal kita pakai sembayang dibalik. Nah, tugu. Amo kita WC kan dibalik. Nah, tuguknya nih. Minimal di baju kaos ke WC tadi, baju tadi selebuk kali nih kira-kira kan. Bandung sekali yang penting ada penutup kepala. Di dia tangan tuh lah tukuk ke sini nah. Lemak pula sambil lo ini kan. Tertutup kan. Nah, kira-kira kan yang penting palanya ditutup jangan terbuka. Jilbab di rumah banyak. Leman pula membejilbab. Kalau ditip ngayuk, nah lambat cik kerbay mana pula kakak. Lah ada kerbay di kamar mandi dewe tadi. Laju repot pula. Nah itu adabnya. Adab. Itu ya. Tuh hari ini kita sharing sambil tanya jawab. Kita tutup urai untuk berwudu. Insyaallah kita lanjutkan di malam Selasa yang akan datang. Yang penting adab buang air harus diperhatikan, terutama kita lanang nih ketika buang air kecil, ketika kemih tadi betul-betul diperhatikan. Membaca langsung dibersihkan karena banyak makhluk Allah yang kena siksa gara-gara istinjaknya dek beres, gara-gara istinjaknya dek benar. Dan itu amun itu benar, kele merentet ke sininya. Sholatnya, ibadah lain-lainnya pasti di benang. Itu ngapain harus perhatikan. Airnya itulah pula air yang dipakai tadi, syarat airnya, air apa baik yang memenuhi syarat. Karena itu
menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya bersuci yang kita lakukan. Untuk bab berwudu insyaallah kita lanjutkan di malam Selasa yang akan datang. Kita Kalau lapas niat atau di itu dia lapas niatnya untuk istinja tadi. Amun nak berlapas niat kena tinjau kan. Amun nak berniat-niat. Privat itu. Allah matahir kolbi itu kan. Bang. jangan dipersulit. Inilah tadi yang dia itu jangan diada-adakan. Kalau lalu tambah sulit kamu kan. Selagi yang tadi kan dibasuh 7 kali dengan tanah, nak tanah kuning, nak tanah abang, jangan ditambah-tambahi. Aku katanya dengan tanah, yang penting tanah itu suci. Di pok di kuning, pok warnanya hitam, penting tanah. Jangan dipersulit. Yang penting tanah. Ya. Itu ya kalau sambil sharing, maka sambil menikmati itu kan, maka agak lebih santai lagi. Kita lanjutkan, kita tutup kudai. Sebelum kita tutup, biasa kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan malam hari ini membawa keberkahan, membawa manfaat, menambah pengetahuan untuk kita. Kita berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa berikan kepada kita dan keluarga kita keamanan, kedamaian dan juga kesejahteraan. Kita juga sama-sama minta kepada Allah, semoga Allah selalu berikan dusun kita ini keamanan dan juga kedamaian, sehingga penduduknya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.